Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Pratama dengan NIM 03041282227035. Jurusan Teknik Elektro angkatan 2022 kelas A Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan materi pengaruh komputer pada manusia. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama komputer, yang kedua internet, yang ketiga bidang aktivitas yang menggunakan komputer, yang keempat pengaruh positif komputer bagi manusia, dan yang terakhir pengaruh negatif komputer bagi manusia. Materi yang pertama adalah komputer. Definisi komputer. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Komputer digunakan sebagai alat bantu untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau informasi yang diperlukan. Komputer memiliki 4 fungsi penting, yaitu yang pertama input, yang kedua pemrosesan, yang ketiga penyimpanan, dan yang terakhir output. Penemu komputer. Penemu komputer adalah Charles Babbage, merupakan seorang ilmuwan dan matematikawan Inggris. Charles Babbage memulai penemuannya dari rasa keingintahuan untuk memecahkan perhitungan matematika secara lebih cepat. Awalnya, Babbage membuat sebuah kalkulator kecil untuk hitungan matematika hingga 8 desimal. Lalu, pada 1823, pemerintah Inggris memberikan bantuan finansial untuk mengembangkan alat serupa, namun lebih canggih. Salah satu kata-kata motivasi dari Charles Babbage adalah "For every increase in knowledge and every new invention, human activities become more easier." Yang artinya adalah setiap peningkatan pengetahuan dan setiap inovasi baru, aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Ini adalah salah satu kata-kata motivasi dari Charles Babbage. Berikutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu internet. Apakah itu internet? Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Apa manfaat internet? Manfaat internet. Dengan internet, segala aktivitas dapat meraih efisiensinya. Dalam hal ini, bagi penggunaan internet yang bijak akan memperoleh banyak keuntungan di berbagai sektor. Manfaat internet pun juga akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Berikut adalah beberapa manfaat internet. Yang pertama, untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Yang kedua, untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Yang ketiga, alamat dan pemetaan. Yang keempat, kemudahan bisnis. Dan yang terakhir, sarana hiburan. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu bidang aktivitas yang menggunakan komputer. Bidang aktivitas yang menggunakan komputer. Komputer juga berperan dalam berbagai bidang aktivitas manusia, karena manfaatnya yang sangat berguna membuat komputer banyak digunakan dalam berbagai bidang aktivitas manusia. Komputer biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk menyimpan, mengolah, dan mengembalikan kembali data atau informasi yang diperlukan. Bidang apa saja yang menggunakan komputer? Nah, ini dia, komputer digunakan secara meluas dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama perbankan, yang kedua perdagangan, berikutnya penelitian, kemudian ada rumah sakit, pendidikan, komunikasi, rekreasi, transportasi, penerbangan, industri, hukum, dan yang terakhir seni. Dan berikutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu pengaruh positif komputer bagi manusia. Pengaruh positif komputer bagi manusia. Yang pertama yaitu memudahkan pekerjaan manusia. Komputer dapat mempermudah pekerjaan manusia. Dengan menggunakan komputer, manusia bisa mengetik, menyimpan, mengirim, dan menerima dokumen. Melakukan perhitungan yang cepat juga akurat.
sekaligus mengurangi biaya untuk penggunaan kertas dan alat tulis lainnya. Yang kedua, kemudahan komunikasi. Dampak perkembangan komputer yang mudah terlihat adalah kemudahan komunikasi. Jika zaman dahulu manusia hanya bisa berkirim surat dengan orang atau satu negara, saat ini manusia bisa berkomunikasi dengan seluruh orang di dunia menggunakan komputer. Yang ketiga, mempermudah akses informasi. Internet selain menghubungkan manusia, juga mempermudah akses informasi. Internet memungkinkan manusia untuk mengakses segala jenis informasi, baik yang bersifat ilmiah, politik, budaya, hiburan, dan juga bisnis. Kemudahan akses informasi tersebut dapat menambah pengetahuan dan memajukan pendidikan. Dan manfaat berikutnya adalah membuat pekerjaan lebih praktis. Penemuan dan perkembangan komputer menjadikan pekerjaan manusia lebih praktis. Dilansir dari The Guardian, dengan komputer profesional dapat bekerja lebih efektif di mana saja tanpa perlu ke kantor. Dengan komputer, manusia dapat bekerja di daratan tinggi, dataran rendah, hingga daerah terpencil yang jauh dari kota. Kemudian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilansir dari American Scientist, komputer menjadi alat penting di setiap cabang ilmu pengetahuan. Perkembangan komputer yang mempermudah kerja manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi manusia. Dengan adanya komputer, manusia bisa mengembangkan teknologi seperti alat transportasi, ponsel pintar, mesin otomatis, sensor otomatis, sistem keamanan, instruksi diagnostik, dan juga pengobatan dalam bidang medis, dan masih banyak lagi manfaat komputer. Masuk ke materi terakhir, yaitu pengaruh negatif komputer bagi manusia. Jika ada pengaruh positif, tentu ada pengaruh negatif pada komputer ini. Pengaruh negatif komputer bagi manusia yang pertama adalah pornografi. Komputer sudah pasti sangat dekat dengan kaitannya dengan internet. Dengan adanya internet, membuat beberapa orang menyalahgunakan fungsi dari internet. Salah satunya yaitu pornografi. Tidak heran jika internet identik dengan pornografi. Sangat banyak bermunculan situs-situs yang sangat meresahkan para orang tua terhadap anak-anaknya. Kekejaman dan kesadisan. Selain pornografi, komputer dan internet juga banyak menampilkan kekejaman serta kesadisan karena kebebasan dan kemudahan dalam mengakses komputer dan internet, sehingga membuat dunia bisnis menjadi lebih luas dan tak terkendali. Banyak perusahaan yang melakukan apapun untuk mempromosikan produknya agar tetap berjalan lancar. Bahkan banyak juga perusahaan yang menggunakan cara kekerasan. Berikutnya yaitu antisosial. Sikap ini muncul karena sifat dari komputer yang adiktif dan membuat pengguna komputer menjadi nyaman untuk menggunakannya. Antisosial ini di mana penggunanya tidak peduli dan abai terhadap keadaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan membuat penggunanya tidak akan berkembang dalam segi emosional maupun interaksinya. Berikutnya, kecanduan dengan game online. Karena komputer yang dekat kaitannya dengan internet, sehingga dengan perkembangan teknologi yang membuat internet memiliki game-game yang dapat digunakan jika penggunanya merasa bosan dengan pekerjaannya. Namun, banyak orang yang malah menggunakan game ini sebagai prioritas utamanya sehingga membuat pengguna itu akan menjadi kecanduan. Baiklah, berikut selesai sudah presentasi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.